Dalam sepanjang sejarah manusia, kitab-kitab suci telah menjadi pedoman hidup bagi miliaran orang di seluruh dunia. Namun, di balik ayat-ayat yang tampak jelas, tersembunyi pesan-pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki mata batin terbuka. Pesan-pesan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kode-kode ilahi yang mengandung kebijaksanaan mendalam bagi mereka yang mencari kebenaran sejati. Banyak teks spiritual dari berbagai tradisi agama mengandung makna tersembunyi, yang tidak selalu diajarkan dalam doktrin resmi. Pesan-pesan ini seringkali dikemas dalam bentuk simbol, angka, atau bahkan permainan kata yang hanya dapat diungkap oleh mereka yang bersedia menyelami kedalaman spiritualitas dengan pikiran terbuka. Sejarah mencatat bahwa para pencari ilmu sejati, mulai dari para sufi, mistikus Kabbalah, hingga gnostik, telah mengupas lapisan demi lapisan teks-teks suci untuk menemukan esensi dari pesan-pesan ini. Mereka percaya bahwa kitab-kitab suci bukan hanya berisi perintah atau cerita moral, tetapi juga peta menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang realitas. Namun, mengapa pesan-pesan ini disembunyikan? Apakah Tuhan sengaja menyembunyikan kebenaran bagi sebagian besar umat manusia? Ataukah ini adalah ujian bagi mereka yang benar-benar ingin menemukan cahayanya? Kita akan melihat bagaimana kode-kode numerik dalam Al-Quran, Injil Gnostik, dan ajaran mistik lainnya menunjukkan pola yang menakjubkan. Kita juga akan membahas bagaimana simbolisme dan alegori dalam kitab suci mengungkap makna yang lebih dalam tentang perjalanan spiritual manusia. Bersiaplah untuk membuka mata batin Anda dan memasuki dunia di mana kitab-kitab suci tidak hanya dibaca, tetapi juga diuraikan dengan pemahaman yang lebih tinggi. Ini adalah perjalanan untuk mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi dari pandangan umum. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Kitab suci dari berbagai agama seringkali dianggap sebagai panduan moral dan hukum bagi umat manusia. Namun, sedikit yang menyadari bahwa di dalamnya terkandung kode-kode yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mencari makna dan rahasia yang lebih dalam. Kode-kode ini bukan sekadar angka atau simbol, melainkan pesan spiritual yang memiliki makna tersembunyi, yang dapat mengubah cara kita memahami kehidupan dan eksistensi. Sebagian besar ajaran resmi hanya mengajarkan pemahaman literal terhadap teks suci, meninggalkan aspek-aspek esoteris yang lebih dalam. Padahal banyak ayat yang seakan mengisyaratkan bahwa ada kebenaran yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan tertentu. Misalnya, dalam berbagai tradisi mistik, diyakini bahwa Tuhan berbicara kepada manusia tidak hanya melalui kata-kata yang tertulis, tetapi juga melalui tanda-tanda yang tersembunyi. Dalam video ini, kita akan menyelami misteri ini dan mengungkap bagaimana sandi ilahi tersembunyi dalam kitab-kitab suci. Serta kita akan mengeksplorasi berbagai contoh sandi ilahi yang terdapat dalam kitab-kitab suci. Kita akan membahas bagaimana angka, simbol, dan pola dalam teks spiritual dapat mengungkap rahasia mendalam yang tidak diajarkan secara umum. Apakah Anda siap untuk menjelajahi dimensi yang lebih dalam dari wahyu ilahi? Bab 1. Sandi numerik dalam kitab-kitab suci. Banyak yang percaya bahwa angka dalam kitab suci bukan sekadar kebetulan. Misalnya, dalam Al-Quran, angka 19 seringkali dianggap memiliki signifikansi tersembunyi. Beberapa peneliti spiritual menemukan bahwa ayat-ayat dan kata-kata tertentu dalam Al-Quran mengikuti pola numerik yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Kode angka 19 pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rashad Halitha, seorang ilmuwan yang menemukan pola matematis dalam struktur ayat dan kata-kata di dalam Al-Quran.
Ia menunjukkan bagaimana angka ini muncul berulang kali dalam susunan surah, jumlah kata tertentu, dan bahkan huruf yang digunakan dalam beberapa ayat pembuka. Selain angka 19, angka lain seperti 7 dan 3 juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Angka 7, misalnya, disebutkan berkali-kali dalam kitab suci sebagai angka kesempurnaan dan penciptaan, seperti 7 lapis langit yang melambangkan struktur kosmik dan 7 hari dalam seminggu. Sementara itu, angka 3 sering dikaitkan dengan keseimbangan dan hubungan antara manusia, dunia, dan Tuhan. Dan dalam filsafat hermetik, disebut 3 prinsip utama, yakni garam, belerang, dan merkuri, yang digunakan sebagai simbol transformasi diri. Dalam banyak tradisi spiritual, angka-angka ini juga dikaitkan dengan tingkatan pencapaian rohani. Angka 7, misalnya, sering dianggap sebagai tahapan perjalanan menuju pencerahan, seperti 7 cakra dalam tradisi Hindu dan 7 tahap jiwa dalam ajaran Sufi. Sementara itu, angka 3 juga melambangkan kesatuan 3 aspek utama dalam banyak ajaran spiritual, seperti tubuh, jiwa, dan roh. Dengan demikian, angka-angka ini bukan sekadar bilangan matematis, melainkan bagian dari peta spiritual yang mengarahkan manusia pada pemahaman yang lebih tinggi. Dalam tradisi Hindu dan Buddha, angka juga berperan dalam struktur teks-teks spiritual mereka. Angka 108, misalnya, dianggap sakral dalam banyak ajaran spiritual timur dan sering digunakan dalam doa, mantra, serta struktur kosmis yang mencerminkan keseimbangan antara dunia fisik dan metafisik. Angka 108 memiliki makna mendalam di dalam berbagai praktik meditasi dan yoga. Jumlah ini sering dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan alam semesta, di mana 1 melambangkan kesatuan, 0 melambangkan kehampaan atau kesempurnaan, dan 8 melambangkan ketidakterbatasan atau keabadian. Oleh karena itu, dalam banyak tradisi spiritual, pengulangan mantra sebanyak 108 kali diyakini dapat membantu seseorang mencapai kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Selain itu, dalam tradisi Buddhis, terdapat 108 noda batin yang harus disucikan untuk mencapai pencerahan. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia harus melewati berbagai tantangan batiniah sebelum mencapai kebijaksanaan tertinggi. Oleh karena itu, angka ini bukan sekadar bilangan, tetapi juga simbol perjalanan spiritual menuju kebebasan dari penderitaan. Dalam ajaran Hindu, terdapat 108 Upanishad, yang merupakan teks-teks filosofis mendalam yang membahas hakikat realitas, jiwa, dan Tuhan. Jumlah ini juga tercermin dalam jumlah titik energi atau marma dalam tubuh manusia, yang diyakini memiliki hubungan langsung dengan keseimbangan fisik dan spiritual seseorang. Dalam tradisi Kabbalah Yahudi, konsep gematria digunakan untuk mengungkap makna tersembunyi dalam Taurat. Setiap huruf dalam abjad Ibrani memiliki nilai numerik, dan dengan menganalisis angka-angka ini, para mistikus menemukan hubungan antara kata-kata yang tampaknya tidak berhubungan. Di dalam Kabbalah, angka juga memiliki tempat khusus dalam sistem mistiknya. Para mistikus Yahudi menggunakan metode gematria untuk menghitung nilai numerik dari kata-kata dalam Taurat, menemukan hubungan tersembunyi antara berbagai konsep spiritual. Hal ini diyakini dapat membantu dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan dalam teks suci. Gematria tidak hanya digunakan untuk mengartikan kata-kata dalam kitab suci, tetapi juga untuk menghubungkan berbagai konsep mistis dalam kehidupan sehari-hari. Para Kabbalis percaya bahwa setiap angka memiliki getaran dan makna khusus yang dapat mempengaruhi perjalanan spiritual seseorang. Melalui analisis numerik ini, mereka menemukan pola yang menggambarkan keterkaitan antara dunia fisik dan metafisik. Salah satu contoh terkenal dalam gematria adalah hubungan antara kata cai atau kehidupan yang memiliki nilai numerik 18, sehingga angka ini sering dianggap membawa keberuntungan dalam tradisi Yahudi. Selain itu, angka 72 dalam Kabbalah merujuk pada 72 nama Tuhan, yang diyakini memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Dengan memahami sandi numerik ini, seseorang dapat lebih mendalami aspek tersembunyi dalam kitab suci dan kehidupan spiritual mereka. Lebih jauh lagi, dalam konsep kabbalistik,
Angka juga digunakan dalam meditasi dan doa untuk memperkuat hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Praktik seperti meditasi pada huruf-huruf suci dan pengulangan mantra berbasis numerik digunakan sebagai sarana untuk mencapai pencerahan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa angka bukan sekadar simbol matematis, tetapi juga pintu menuju realitas yang lebih dalam. Begitu pula dalam Injil Gnostik, angka dan simbol digunakan untuk menyampaikan ajaran rahasia tentang penciptaan dan alam semesta. Misalnya, angka 7 dan 12 sering muncul dalam ajaran Yesus yang tersembunyi, mengacu pada aspek spiritual yang lebih dalam dari kehidupan manusia. Angka 7 dalam berbagai tradisi seringkali dikaitkan dengan kesempurnaan dan penciptaan. Dalam kisah penciptaan di Kitab Kejadian, Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7, yang melambangkan kesempurnaan dan penyelesaian. Sementara itu, angka 12 sering dikaitkan dengan tatanan ilahi, seperti 12 suku Israel, 12 murid Yesus, dan 12 tanda zodiak yang masing-masing mencerminkan aspek kehidupan manusia. Dalam Injil Gnostik, angka-angka ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga memiliki makna batin yang mendalam. Angka 7 melambangkan tahapan perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan, sedangkan angka 12 sering dikaitkan dengan penguasaan atas berbagai aspek realitas yang lebih tinggi. Para mistikus percaya bahwa memahami makna angka-angka ini dapat membantu manusia mengakses kebijaksanaan tersembunyi di alam semesta. Dalam Injil, angka memiliki peranan penting dalam penyampaian pesan spiritual. Angka 40 misalnya, sering dikaitkan dengan masa ujian dan persiapan, seperti 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun atau 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang pasir. Makna angka ini mengisyaratkan proses transformatif sebelum mencapai pencerahan. Dalam numerologi esoterik, angka juga dapat dipecah dan dikombinasikan untuk mengungkap pola tersembunyi dalam kitab suci. Sebagai contoh, dalam beberapa teks Gnostik, angka 3 dan 4 jika digabungkan menjadi 7, yang melambangkan kesatuan antara elemen fisik dan spiritual. Ini mengindikasikan bahwa perjalanan manusia adalah penyatuan antara dunia materi dan dunia roh. Selain itu, dalam beberapa ajaran mistik, angka 12 juga dapat dipecah menjadi 2 kelompok angka 6, yang melambangkan keseimbangan antara dualitas, seperti terang dan gelap, materi dan roh, atau dunia fana dan ilahi. Beberapa sekte esoterik bahkan percaya bahwa pemahaman yang lebih dalam terhadap angka ini dapat membuka jalan bagi pencerahan sejati. Kode-kode numerik dalam kitab suci ini tidak hanya berfungsi sebagai simbolisme abstrak, tetapi juga sebagai alat untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia. Para pencari kebenaran sering menggunakan pendekatan ini untuk mengungkap pesan-pesan tersembunyi yang dapat membimbing mereka menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Dengan memahami angka-angka ini dalam konteks spiritual, kita tidak hanya membaca teks suci secara harfiah, tetapi juga mampu menggali dimensi yang lebih luas dari ajaran-ajaran ilahi. Ini menjadi bukti bahwa kitab suci menyimpan lebih dari sekadar kisah dan aturan, tetapi juga kunci menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dengan memahami pola angka dalam kitab suci, kita dapat menggali lebih dalam pesan yang tersembunyi di dalamnya. Pola-pola ini tidak hanya menjadi bukti kebesaran ilahi, tetapi juga mengajak manusia untuk berpikir lebih dalam dan melihat kitab suci sebagai lebih dari sekadar teks biasa, melainkan sebagai kode-kode spiritual yang menuntun pada pemahaman yang lebih tinggi. Bab 2. Simbol dan alegori dalam teks spiritual. Banyak kitab suci menggunakan simbolisme dan alegori untuk menyampaikan pesan yang lebih dalam. Dalam tradisi spiritual, teks-teks suci seringkali menggunakan simbol dan alegori untuk menyampaikan kebenaran yang lebih dalam. Dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai representasi perjalanan spiritual manusia. Simbolisme dalam kisah-kisah ini mengandung pesan-pesan transendental yang relevan bagi setiap individu yang sedang menempuh jalan pencarian diri dan ketuhanan. Dengan memahami makna alegoris dari kisah para nabi, seseorang dapat menemukan petunjuk dalam menjalani kehidupannya dengan lebih sadar dan bermakna. Sebagai contoh,
Kisah Nabi Musa dan perjalanan spiritualnya seringkali ditafsirkan secara simbolis. Laut Merah yang terbelah bukan hanya peristiwa fisik, tetapi juga melambangkan pembebasan jiwa dari belenggu ego dan ketakutan. Fir'aun dalam kisah ini dapat diartikan sebagai representasi dari nafsu atau ego manusia yang ingin menguasai dan mengontrol, sementara perjalanan Bani Israel adalah simbol dari perjuangan menuju kesucian dan kebebasan spiritual. Ini mencerminkan perjalanan batin yang harus ditempuh oleh setiap individu untuk melepaskan diri dari perbudakan duniawi menuju pencerahan. Begitu pula, kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail, sering dipahami sebagai ujian kepatuhan, tetapi dalam konteks alegori spiritual, ini melambangkan pengorbanan ego dan keterikatan terhadap dunia. Ismail dalam hal ini dapat diinterpretasikan sebagai segala sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia, yang bisa menjadi penghalang dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengorbanan ini bukan tentang kehilangan, tetapi tentang pelepasan keterikatan duniawi agar seseorang dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan besar juga mengandung simbolisme mendalam. Peristiwa ini melambangkan fase keterpurukan dalam kehidupan, ketika seseorang merasa tersesat dalam kegelapan dan keputusasaan. Namun, di dalam kegelapan tersebut, Yunus berdoa dan memohon ampunan, yang mencerminkan pentingnya introspeksi dan kesadaran dalam menghadapi ujian hidup. Pengalaman ini menggambarkan proses transformasi batin, di mana seseorang harus melewati fase kehancuran ego untuk menemukan cahaya dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Alegori juga terlihat dalam kisah Isra, Mi'raj Nabi Muhammad, yang menggambarkan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Setiap tingkatan langit yang dilewati oleh Nabi Muhammad melambangkan tahapan kesadaran manusia, dari yang paling rendah hingga mencapai pencerahan tertinggi. Ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju Tuhan bukanlah sesuatu yang instan, tetapi memerlukan pendakian bertahap melalui penyucian diri, peningkatan ilmu, dan pengendalian nafsu. Dengan demikian, kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran tidak hanya sekadar narasi sejarah, tetapi juga peta spiritual yang menggambarkan perjalanan manusia dalam mencapai kesempurnaan diri dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam tradisi Hindu, teks-teks suci seperti Bhagavad Gita syarat dengan simbolisme dan alegori yang menggambarkan perjuangan batin manusia dalam mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah pertempuran antara Pandawa dan Kurawa dalam Mahabharata, yang tidak hanya dipahami sebagai kisah sejarah, tetapi juga sebagai representasi dari konflik internal antara kebajikan dan kejahatan dalam diri manusia. Pertempuran ini melambangkan pertarungan abadi dalam jiwa setiap individu, yang sedang berusaha menempuh jalan kebenaran dan mencapai pencerahan. Dalam konteks simbolis, Pandawa, 5 bersaudara yang berjuang di pihak Dharma atau kebenaran, mewakili kualitas-kualitas luhur dalam diri manusia, seperti kebijaksanaan, keberanian, kesabaran, dan pengendalian diri. Sebaliknya, Kurawa yang jumlahnya 100 melambangkan kecenderungan negatif seperti keserakahan, kemarahan, kebencian, dan egoisme yang seringkali mendominasi pikiran dan tindakan manusia. Jumlah mereka yang lebih banyak dibandingkan Pandawa menunjukkan bahwa sifat-sifat buruk dalam diri manusia lebih banyak, dan seringkali lebih kuat dibandingkan kualitas-kualitas baik, sehingga membutuhkan perjuangan yang besar untuk mengatasinya. Arjuna, salah satu tokoh utama dalam Bhagavad Gita, melambangkan jiwa manusia yang mengalami dilema moral dan kebingungan dalam menghadapi kehidupan. Di medan perang Kurukshetra, Arjuna merasa bimbang dan kehilangan keberanian untuk bertarung, yang menggambarkan kondisi batin seseorang ketika dihadapkan pada tantangan, dan harus memilih antara jalan yang benar dan jalan yang nyaman tetapi menyesatkan. Krishna, yang berperan sebagai penasihat dan kusir kereta Arjuna, melambangkan aspek tertinggi dari kesadaran atau Atman, jiwa ilahi, yang membimbing manusia menuju kebijaksanaan sejati. Pertempuran itu sendiri merupakan alegori dari perjuangan batin manusia dalam mengatasi ilusi duniawi atau dunia maya dan mencapai kesadaran spiritual tertinggi. Kurukshetra, medan perang tempat pertempuran berlangsung, melambangkan dunia ini yang menjadi arena bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan.
Keputusan Arjuna untuk mengikuti ajaran Krishna dan bertarung dengan penuh kesadaran menunjukkan bahwa dalam kehidupan, seseorang harus menjalankan tugasnya, dharma, tanpa keterikatan terhadap hasil, sebagaimana diajarkan dalam Bhagavad Gita melalui konsep karma yoga, bertindak dengan penuh tanggung jawab tetapi tanpa ego dan keinginan pribadi. Dengan demikian, pertempuran antara Pandawa dan Kurawa bukan sekadar kisah sejarah, melainkan cerminan dari perjuangan setiap individu dalam menaklukkan sifat-sifat buruknya dan mencapai realisasi diri. Bhagavad Gita sebagai teks spiritual tidak hanya menawarkan ajaran tentang peperangan fisik, tetapi juga memberikan peta jalan bagi manusia untuk memahami dan menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan, disiplin, dan kesadaran yang lebih tinggi dalam perjalanan menuju pencerahan. Para penganut Gnostik percaya bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Dalam teks seperti Injil Thomas, Yesus seringkali berbicara dalam perumpamaan yang menuntut pemahaman lebih dalam untuk mengungkap makna sejatinya. Misalnya, konsep kerajaan surga ada di dalam dirimu menunjukkan bahwa pencerahan sejati hanya dapat ditemukan dengan menoleh ke dalam, bukan melalui doktrin eksternal. Di dalam ajaran mereka, dunia fisik ini dianggap sebagai jebakan yang diciptakan oleh makhluk yang disebut demiurge. Demiurge ini dipandang sebagai penguasa dunia materi, yang menghalangi manusia dari kebenaran sejati. Oleh karena itu, pembebasan spiritual menjadi satu-satunya jalan bagi jiwa untuk kembali ke sumber ilahi yang asli. Sementara itu, dalam tradisi Kristen Gnostik, kisah-kisah Yesus sering ditafsirkan sebagai ajaran metaforis, tentang bagaimana manusia dapat mencapai pencerahan dan membebaskan diri dari ilusi dunia materi. Konsep ini selaras dengan pemikiran mistik lainnya, seperti dalam Kabbalah dan ajaran Sufi, di mana dunia ini dipandang sebagai ilusi yang harus dilewati dengan kesadaran yang lebih tinggi. Para pencari kebenaran sejati dituntut untuk memahami simbolisme di balik kata-kata yang tertulis, bukan hanya menghafalnya secara harfiah. Banyak perumpamaan Yesus dalam Injil Gnostik menekankan pentingnya pengetahuan sejati atau gnosis sebagai jalan menuju pembebasan. Tanpa gnosis, manusia akan terus terjebak dalam siklus penderitaan dan kebodohan. Oleh karena itu, mereka yang memiliki pemahaman mendalam seringkali dianggap sebagai orang yang terpilih. Selain itu, ajaran ini juga mencerminkan gagasan bahwa setiap manusia memiliki percikan ilahi dalam dirinya. Dengan memahami sandi-sandi tersembunyi dalam kitab suci, seseorang dapat menemukan jalannya kembali ke sumber cahaya sejati dan meninggalkan keterikatan terhadap dunia materi. Dengan demikian, bagi mereka yang menyelami lebih dalam, kitab-kitab suci bukan hanya sekadar sejarah atau peraturan moral, tetapi juga sebuah peta yang menunjukkan jalan bagi jiwa untuk mencapai keilahian yang sejati. Penutup. Pesan-pesan tersembunyi dalam kitab suci bukan sekadar teori konspirasi atau kebetulan belaka. Banyak tradisi mistik dan spiritual telah mengajarkan bahwa Tuhan berbicara dalam berbagai cara, termasuk melalui simbol dan angka yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang benar-benar mencari. Menelusuri sandi ilahi ini bukan hanya sekadar memahami teks dengan cara yang berbeda, tetapi juga perjalanan untuk mengenal diri sendiri dan memahami hubungan kita dengan alam semesta. Pesan-pesan ini mengajarkan bahwa realitas lebih kompleks dari yang tampak di permukaan, dan bahwa ada kebijaksanaan yang lebih tinggi yang menunggu untuk ditemukan. Bagi mereka yang bersedia mencari, kitab suci bukan hanya sekadar buku, tetapi juga peta menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan keberadaan. Apakah Anda siap untuk membaca kitab suci dengan cara yang baru dan lebih mendalam? Rahasia itu ada di sana, menunggu untuk diungkap oleh mereka yang mencari dengan hati dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.